Di sini yang paling besar adalah Üsküdar Universitas. Nah, Üsküdar Universitas adalah universitas negeri ya nomor 2 terbesar yang ada di Turki, di Istanbul. Jadi kita berharap juga kita memperkenalkan produk-produk dan sebagainya itu melalui mahasiswa-mahasiswa Turki yang sedang kuliah di Üsküdar University seperti itu. Nah, ini mungkin pertanyaan Mbak Kiko, kenapa sih bikin hubnya di Turki gitu? Kenapa nggak di tempat lain? Kami memang agak berbeda dari beberapa perusahaan agregator yang lain. Kalau misalnya beberapa agregator hanya membuka di Indonesia dan mereka tidak mempunyai kantor atau offline ya, secara offline di negara tersebut gitu. Kalau kami membuka peluang usaha untuk secara offline juga kepada para buyer. Biasanya kan buyer-buyer ini kan tidak percaya kalau misalnya kita tidak punya kantor di sana. Nah, tapi mereka bisa bertemu dengan tim kami yang ada di Turki, which is tim kami di ada Turki. Untuk tim intinya kami ada 2 orang, tapi kami juga bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Turki. Jadi bisa nanti kan biasanya ketakutan kita adalah Indonesia adalah dari segi bahasa ya pastinya ya. Nah, kadang-kadang bahasa Inggris kita kurang lancar atau apa. Nah, nanti itu yang akan kita lakukan. Jadi untuk teman-teman yang dari petani ataupun dari pelaku usaha misalnya ingin menjual produknya tersebut bisa di join dengan Marmara ID. Jadi sehingga kami nanti pada saat ada pameran atau pada saat ada secara offline datang ke kantor kami, itu langsung kita akan arahkan ke website kami bahwa kita punya produk apa saja dan kuantitinya berapa dan sebagainya dengan detail sebagai berikut seperti itu. Detail ini yang sangat kita perhatikan. Kadang-kadang kenapa pihak luar negeri ataupun pihak buyer itu tidak percaya dengan Indonesia, ini yang terjadi di beberapa tempat, yaitu kuantiti yang kita punya. Biasanya kalau misalnya sudah cocok dengan produk tersebut, pihak buyer akan membuat kontrak dalam 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun misalnya dia meminta 5 kontainer misalnya itu setiap bulannya. Nah, ini yang terjadi di Indonesia karena tidak ada yang mengkoordinir dalam satu tempat atau dalam satu kabupaten. Misalnya kita mau mengambil kopi misalnya dari Sumatera Selatan. Nah, kadang-kadang penjual ataupun seller ini ataupun perantara agregator ini eh, tidak mempunyai source yang cukup. Nah, ini akan menjadi masalah. Ataupun misalnya dari para eh, seller sendiri, misalnya dari petani sendiri, karena petani ini eh, dapat buyer, misalnya dapat 5 ton per bulan, seperti itu. Contohnya, tapi karena ada gagal panen dan sebagainya, tapi tidak ada kerjasama dengan petani-petani lain atau desa-desa lain, yang tidak terkoordinasi dengan baik, hasil itu menjadi diskualifikasi karena tidak bisa mengirim 5 ton per bulan. Misalnya di bulan keempat hanya mengirim 1 ton. Ini yang terjadi di Indonesia, belum terkoordinasi dengan baik. Sedangkan di Cina maupun di Thailand dan sebagainya, kita contoh saja di Cina itu sudah memiliki e-commerce dalam arti kata Alibaba ya, Alibaba. Jadi pada saat mereka sudah ada permintaan dan sebagainya dan merasa kurang, mereka bisa bekerja sama dengan perusahaan ataupun pengusaha-pengusaha lainnya yang tidak memiliki e-commerce dan lainnya seperti itu, tidak memiliki apa namanya kebutuhan-kebutuhan yang cukup, jadi mereka saling mendukung seperti itu. Nah, kenapa Turki? Tadi Turki itu terkenal dengan Cinanya Eropa. Jadi mungkin produk-produk yang ada dari Vietnam, dari Indonesia itu akan masuk ke Turki karena Turki ini kan terkenal quality controlnya lumayan tinggi, high quality control. Jadi Turki itu sangat dipercaya oleh beberapa negara. Memang kita belum bisa berdiri sendiri untuk apa namanya untuk mengirimkan atau bagaimana sih cara kualitas yang akan diterima oleh negara-negara lain seperti itu. Makanya selain dari Singapura, kita berharap hubnya kita adalah Turki pada saat ini. Apalagi Turki ada di 2 benua, Eropa dan Asia, dan Turki sangat dekat dengan kawasan Asia Timur maupun dari Afrika seperti itu. Selanjutnya ini yang kami dapat.
dari negara Turki. Kita melihat dari negara Turki sendiri untuk dimensinya atau permintaan dari negara Turki itu sangat cukup banyak. Di sana setelah kita melihat ada dekorasi, dekorasi ini banyak. Misalnya contohnya adalah furniture, terus hiasan-hiasan dinding. Karena Turki ini kan sangat unik ya. Kalau misalnya kita masuk ke rumahnya, dekorasinya itu sangat bagus sekali. Nah, sedangkan di sini kita bisa melihat dari Indonesia ke Turki itu hanya 3.945 ton seperti itu kan untuk dekorasi. Sedangkan dari dunia ke Turki itu sekitar 293.619. Berarti Turki itu sebenarnya membutuhkan sekitar 293.619 ton. Sedangkan Indonesia ke dunia itu dari ekspor dari Indonesia ekspor untuk dekorasi ini mau baik rotan maupun apa itu souvenir dan sebagainya itu di 1.379.521. Dari sini saja kita bisa lihat bahwa support Indonesia ke Turki itu sendiri itu masih sangat rendah, sekitar 1,34%. Begitu juga pertanian. Pertanian market share dari Indonesia ke Turki itu baru 18,67%. Untuk manufacturing itu baru 1,88%. Food and beverage itu 6,03%. Food and beverage ini contohnya nih, kalau misalnya kemarin, Mbak Kiko, kita ini hasil lautnya banyak seperti itu. Tapi kita buat dalam bentuk can, dalam bentuk kaleng. Nah, sebenarnya di Turki ini sangat membutuhkan produk-produk yang dalam bentuk kaleng. Tapi permasalahannya adalah dalam bentuk kalengnya kita ini pernah kami bawa ke Turki. Pertanyaan dari buyer-buyer adalah siap makan atau tidak. Seperti itu. Contoh saja sarden. Sarden itu kan harus dibuka dulu, harus dipotong-potong dulu, bawang dan sebagainya harus diolah terlebih dahulu. Yang Turki inginkan adalah, yang diinginkan oleh luar negeri adalah yang tidak diolah. Jadi kalengnya dimasukkan langsung ke microwave, seperti itu dibuka langsung bisa dimakan. Nah, hal-hal informasi yang seperti ini yang kita harus siapkan seperti itu dari produk-produk unggulan yang ada di daerahnya masing-masing, apakah yang perlu kita siapkan dan sasarannya ke negara mana. Kalau misalnya ke negara Turki, yang harus diperhatikan mereka mau siap saji. Kalau misalnya ke area Timur Tengah, mereka maunya yang diolah terlebih dahulu. Kalau misalnya mau ke Eropa, sama seperti di Turki, maunya yang siap saji. Seperti itu. Nah, terus yang pertambangan. Pertambangan tadi saya juga sangat tertarik ya Pak ya, ada nikel di Kabupaten Banggai. Ini kemarin kita juga beberapa bertemu dengan investor yang ada di Turki. Nah, investor ini pun kemarin informasikan kepada kami. Dan kami menginformasikan, kami berharap nanti Indonesia itu ekspor tidak dalam bentuk mentah seperti itu. Harus diolah terlebih dahulu. Nah, nikel ini juga sangat tertarik kan kemarin Bapak Presiden juga sempat melarang ya Pak ya untuk kita mengekspor nikel seperti itu. Nah, tapi ada beberapa waktu itu yang bertanya kepada kami apakah kita bisa untuk membuka pengolahan nikel di Indonesia. Ini sudah saya hubungkan langsung ke Kementerian Investasi dan sedang dihimbau seperti itu. Nah, ini juga pertambangan market share untuk Turki itu sendiri masih 4,22%. Turki sangat terkenal. Jadi pertambangan ini tidak hanya tambang nikel saja. Turki ada 4 musim dan paling banyak mereka membutuhkan batu bara juga karena untuk apa namanya pada saat musim dingin seperti itu. Nah, selanjutnya lifestyle. Lifestyle ini contohnya adalah baju. Kalau kita berbicara Turki, Turki memang terkenal dengan apa namanya terkenal dengan uh, bahan-bahannya, misalnya kulit mereka sangat terkenal seperti itu kan. Cuma Turki ini tidak sangat fashionnya tidak sangat tertinggal jauh dari Indonesia. Indonesia punya batik tapi bentuk model bajunya adalah baju kimono seperti itu atau model Shanghai seperti itu. Kalau Turki memang bahannya bagus, cuman untuk model dan sebagainya kalah dari Indonesia.
Nah, ini kenapa tidak dibalik Turki menjual ke Indonesia, Indonesia menjual modelnya ke Turki seperti itu. Nah, ini dan juga bentuk dari misalnya aksesoris yang mereka jual ya hanya itu saja bentuknya, tidak ada bentuk-bentuk yang lain. Yang mungkin nanti dari Kabupaten Banggai, Mbak Hiko, kalau misalnya kita mau jual pernak-pernik di marmara.id, pernak-perniknya yang tidak ada di Turki, misalnya dari mutiara atau dari apa, ya monggo, nanti kami akan bantukan mencarikan untuk pemasarannya seperti apa di sana. Nah, yang ke ada hasil laut juga. Hasil laut ini hanya 0,50%. Nah, ini yang kita agak sedikit bingung ya. Kalau di Turki itu sebenarnya hasil laut harganya lebih tinggi dibandingkan daging sapi maupun kambing, domba, dan ayam. Ayam dan daging domba itu di sana sangat murah. Kalau di Turki, cumi itu eh, 1 kilogram itu bisa sekitar 500.000 di sana tiketnya. Nah, ini yang kita memang ada pertanyaan Mbak Kiko kan di sana kan banyak laut, memang banyak laut, tapi hasil lautnya tidak sebanyak Indonesia dan tidak sebagus Indonesia seperti itu. Ini juga sudah kami informasikan ke Kementerian Kelautan dan Kementerian Kelautan sedang mengeksplor apa saja yang bisa kita apa namanya ekspor ke Turki seperti itu. Yang terakhir adalah personal care. Personal care ini misalnya kemarin ada dari salah satu kota yang ada di Indonesia, mereka kan punya apa namanya Astiri ya kalau nggak salah Astiri itu kalau nggak salah minyaknya Mbak Kiko kalau misalnya kita mau jual bahan bakunya minyak Astiri bisa nggak untuk kosmetik. Nah, sebenarnya mereka sangat membutuhkan, tapi kalau saya secara pribadi adalah kenapa tidak bahan bakunya itu dijadikan sebuah produk dulu misalnya untuk apa namanya parfum atau apa gitu. Nah, itu juga kemarin kalau di Turki kayak misalnya Astiri itu bisa membuat apa namanya sebagai bahan baku untuk apa bedak ya, kalau bedak gitu. Nah, ini bedak yang ada di Turki bentuknya cup gitu kan. Nah, kenapa tidak membuat bentuknya dalam bentuk yang padat seperti itu? Padatnya banyak, tapi yang basahnya tidak ada. Nah, hal-hal seperti itu yang kita harus cari tahu terlebih dahulu dalam sebelum kita menjual sesuatu ataupun membuat produk. Selanjutnya adalah ini yang masuk ke Turki, 10 besar ya, top 10 yang ekspor dari Indonesia ke Turki, yaitu adalah stainless steel, cloves itu adalah cengkeh, ada margarin, juga ada tin, tin itu adalah tembaga, ada yarn yang itu adalah benang, ada juga rambut palsu, karena di Turki itu sangat unik ya, karena di Turki itu ternyata banyak orang yang rambutnya tidak tumbuh seperti itu. Nah, terus ada carbon paper, terus ada juga sebutan-sebutan kayak oil, misalnya animal oil atau vegetable oil. Tadi saya baca sekilas tentang Kabupaten Banggai ini sudah pernah mengekspor kelapa ya, terutama tepung kelapa kering dari kelapa putih kalau tidak salah. Nah, ini juga coba nanti kita lihat turunan dari kelapa putih apa saja, apakah hanya berbentuk tepung kelapa ataukah bisa juga nanti berbentuk misalnya eh, seperti nanti akan dibuat packaging seperti Kara yang saya sebut merek misalnya santan Kara karena di Turki tidak ada. Santan yang ada di Turki itu berasal dari Vietnam dan itu hanya ada di pasar Vietnam. Maaf, Thailand. Ada di pasar Thailand. Nah, di pasar China pun itu tidak ada santan itu. Nah, kita berharap dari Indonesia nih, Indonesia dapat membuat pasar sendiri di Turki dan beberapa produk-produk Indonesia dapat masuk ke Turki seperti itu dan mereka sehingga mereka dapat menjual juga ke negara-negara selanjutnya. Nah, terus ada eh, rubber, natural rubber ini juga ada yaitu karet, terus ada juga woven fabric dan juga ada palm oil dan turunannya. Strategi apa sih Mbak Ciko yang akan kita eh, bahas seperti itu? Saya sangat setuju tadi dengan Bapak Hasan ya, Pak Sekdis ya. Jadi kita yang pertama harus mengidentifikasi dan menseleksi di daerah kita nih apa sih bagusnya. Tadi juga dari Alto juga ada beberapa yang saya dengar apa ada penangkaran buaya, ada penangkaran apa segala macam. Tapi ada salah satu desa tadi yang menginformasikan kalau kami itu di agrobisnis seperti itu. Nah, ini belajar saya lihat dari Blitar. Di sana ada
Kampung Coklat kalau tidak salah. Nah, ini saya juga sudah kerjasama dengan Kampung Coklat. Saya ambil kemarin untuk sampel sekitar 1 ton dari Kampung Coklat untuk diekspor ke Turki, ke Iran, nah, ke Iran waktu itu. Nah, eh, kalau bisa di dalam satu daerah itu tidak hanya meningkatkan saja atau peningkatkan pendapatan daerahnya hanya dengan mengekspor produk tersebut, tapi bagaimana kita membuat sesuatu tempat itu menjadi tempat education, sudah pendidikan. Nah, yang terjadi itu yang saya lihat yang ada di Blitar itu ada Kampung Coklat. Mereka mengajarkan anak-anak SD, SMP untuk menjadi wirausaha. Mereka membuat bagaimana cara mengolah coklat dan packagingnya seperti apa. Dan dari hulu ke hilir mereka dapat seperti itu. Nah, cuman memang untuk menginformasikannya untuk wisata mancanegara ya itu akan bertahap. Tapi kalau itu sudah dibuat itu sangat baik dan nilai plus. Jadi tidak hanya kita bisa menginformasikan untuk ekspornya kita naik berapa persen ataupun hasil buminya akan diolah menjadi apa seperti itu, tapi juga ada untuk sesi educationnya. Nah, itu lalu setelah mendapatkan identifikasi, misalnya nih tadi saya melihat di sini ada jagung, ada kedelai, ada kelapa ya kalau nggak salah. Setelah kita mengidentifikasi misalnya jagung nih, oke, jagung itu turunannya banyak. Apakah untuk dimakan, untuk konsumsi oleh manusia, atau untuk pakan ternak? Nah, ini seperti Malaysia. Malaysia itu sangat butuh pakan ternak jagung kering, seperti itu kan. Nah, jadi tentukan dulu apa nih tujuannya dan tujuannya negaranya mana yang akan dituju seperti itu. Jadi jangan langsung, oke, kami punya jagung Mbak Tiko. Nah, pertanyaan saya selanjutnya pas itu, Ibu, jagungnya itu untuk kita konsumsi atau untuk pakan ternak seperti itu. Atau misalnya Mbak Tiko, kita sudah olah seperti itu. Jadi dibuat di dalam plastik, terus dijadikan suatu produk yang siap saji untuk popcorn misalnya seperti itu. Itu juga bagus. Nah, jadi target marketnya apa sebelum itu? Nah, sebelum menentukan identifikasi, misalnya nih satu desa produknya jagung semua. Boleh nanti saya akan ajarkan di next selanjutnya pertemuan, misalnya nggak apa-apa saya diundang, kita akan bahas ini produk akan kita tujukan ke negara mana dan apa saja yang diperlukan. Nah, seperti apa? Dan kita akan mengidentifikasi harus menginformasikan ke BPOM dan sebagainya kalau produk tersebut berupa makanan dan siap saji. Nah, apakah sama dengan negara tersebut? Permintaan negara tersebut apa saja? Jangan asal buat. Nah, mulai dari packaging juga negara tersebut bentuknya maunya packaging seperti apa? Apakah berupa kaleng ataukah berupa plastik seperti itu. Nah, ini yang harus kita olah dan kita harus seleksi dengan cermat. Setelah sudah ada, tolong koordinasi dengan pimpinan desa maupun dengan komunitas usaha. eh, Kalau misalnya produk ini sudah siap ataupun sudah mau untuk dimajukan sebagai produk unggulan. Nah, dari sana nanti yang saya bilang tadi ada pelatihan, itu dipimpin oleh beberapa tenaga instruktur. Ya, kalau misalnya mau mengundang saya pun, saya akan informasikan mengenai apa kita cari yang tadi saya bilang. Kita akan cari tahu terlebih dahulu nih negara mana yang akan kita tuju, seperti apa bentuk packagingnya dan sebagainya. Setelah itu mungkin bisa akan menginformasikan kepada pemerintahan pusat, kepada Kemendagri, ataupun Kementerian Desa nantinya kalau produk kita sudah siap. Jadi nanti dimonitoring dan dievaluasi ulang oleh pemerintahan pusat. Setelah itu, setelah lulus semuanya sebagai produk unggulan, itu mungkin akan masuk ke e-commerce-nya Marmara ID dan kami akan membimbing. Membimbing kami, jadi kami tidak hanya memasukkan saja ke produk itu tersebut ke website kami, tapi kami juga akan mengajarkan digitalisasi. Bagaimana sih cara bersosialisasi di IG, bagaimana harus mempunyai website di desa tersebut. Jangan sampai nanti buyer ngeklik untuk website ya tapi kosong. Bentuknya seperti apa, bahasanya seperti apa. Ini akan kami ajarkan seperti itu. Agar kalau zaman sekarang kan bahasa itu menentukan bahasa dan tampilan itu menentukan sebuah kualitas seperti itu kan. Nah, itu dan selanjutnya adalah pemasaran offline yang akan kami bantu di negara yang akan kami kunjungi seperti itu.
Ini contoh identifikasi produk. Ini di Turki kemarin kami mengikuti Ankara Coffee Festival. Yang kami tahu, kami perhatikan, eh, packaging yang ada di Turki itu adalah cuma satu warna. Which is kalau nggak warna coklat, dia warnanya adalah warna abu-abu, tidak cuma satu warna. Nah, akhirnya kami mencoba membuat, ternyata Turki itu suka minum kopi yang tidak ada ampasnya. Sedangkan Indonesia, perusahaan kopi yang membuat kopi yang tidak ada ampasnya ada cuma satu, Nescafe. Baik itu kopi kapal api, mau kopi apapun itu pasti selalu ada ampasnya. Nah, kami akali dengan menggunakan drip dan kami bentuk per saset. Nah, ini alhamdulillah puji Tuhan berhasil. Dan kita membawa 4.000 pieces untuk drip ini dengan warna-warna yang lucu-lucu ini. Nama-nama juga kami buat seperti Van Kawit, Temanggung Harmoni. Di sini kita juga memperkenalkan Robusta, tidak hanya Arabica. Ini kita bawa 4.000 pieces, kegiatan 3 hari, tapi di 1 hari setengah itu sudah tidak ada lagi. Dan harga kami menjualnya di atas harga Starbucks yang ada di Turki. Sedangkan harga Starbucks dia ada di Turki itu sekitar 10 lira. Kami menjualnya 15.000 lira. Maaf, 15 lira seperti itu per saset. Dan itu sangat-sangat ternyata masyarakat Turki sangat senang. Kami menginformasikan jika ingin menyicipi boleh, tapi menyicipinya di tempat. Tapi jika ingin membawa pulang, kami tidak menyiapkan sampel, tapi kami menjualnya. Dan itu kami buktikan ternyata antrinya cukup panjang mengalahkan Thailand dan Vietnam kemarin itu. Seperti itu. Nah, ini akhir dari kegiatan Ankara Coffee Festival. Puji Tuhan juga kita sudah bisa mengirimkan sampel Robusta Pagaralam itu ke Turki sebanyak 5 ton karena di sini juga ada apa namanya kopi dari Pagaralam. Mohon maaf tapi tidak ada di sini, kemarin sudah habis. Nah, ini adalah identifikasi produk selanjutnya. Ini contoh ada kami sedang berinteraksi dengan Mr. Femi dari Iran. Mereka meminta kunyit. Nah, ini saya menginformasikan. Mereka meminta kunyitnya itu berupa dry turmeric, dia bilang gitu. Dry turmeric adalah kunyit kering. Saya tanya, kalau contoh yang Anda berikan dry turmericnya adalah itu adalah turmeric untuk yang white turmeric adalah untuk kesehatan, bukan yang untuk sayur. Sedangkan Indonesia ada kunyit untuk sayur, ada kunyit untuk apa namanya obat-obatan. Sedangkan seperti yang kita lihat adalah kunyit yang dia kirimkan adalah kunyit untuk obat-obatan. Cuman permasalahannya adalah dia minta yang sudah kering seperti itu. Nah, kita kirim yang slice, di Indonesia hanya punya yang slice saja, tidak ada yang kering. Saya informasikan, terus dia langsung menjawab bukan yang itu. Nah, ternyata yang mereka butuhkan adalah yang seperti ini. Dan ini hanya ada di India. Sangat keras sekali. Nah, tadi sangat menarik sekali ya Pak Sekdis menginformasikan ada dana desa, ada segala macam. Ini kami berharap digunakan dengan baik dan benar. Ada juga beberapa daerah yang kemarin saya sangat senang ya, termasuk kemarin Kutai Kartanegara salah satu desanya juga dibeli karena desanya itu adalah penghasil beras. Mereka akhirnya membeli alat untuk suling beras kalau nggak salah itu. Nah, itu mereka sampai sekarang mensupport di Indonesia di dalam pasar domestik saja kekurangan karena permintaan yang cukup banyak. Nah, kita juga berharap seperti itu. Contohnya kopi. Kopi, contohnya saja kopi Sumatera Selatan. Kenapa sih kopi Sumatera Selatan tidak terlalu dikenal gitu? Nah, yang terkenal adalah kopi Lampung. Ternyata saya usut ke Sumatera Selatan sendiri, ternyata Sumatera Selatan itu tidak mempunyai suton. Suton itu adalah mesin yang untuk pemilah mana yang rusak, mana yang bagus, seperti itu yang sudah siap ready to export ataupun sudah siap untuk masuk ke perusahaan-perusahaan seperti
Kopiko, seperti kopi kapal ABC. Nah, kita juga berharap dari sinilah tolong dilihat potensi produknya apa dan apa yang ada demand dari pasar domestik maupun pasar ekspor seperti itu. Dan siapkan, jangan sampai nanti kita seperti ini misalnya kunyit ini. Saya sudah cari seluruh Indonesia, hanya ada satu dapat itu eh, dari Magelang kalau nggak salah. Mereka ready untuk kunyit. Bakiko seperti ini, mereka juga sudah ekspor tapi ke pasar Asia. Sedangkan untuk pasar Eropa kita tidak bisa masuk, kita kalah produknya sama India karena India punya mesin sendiri yang sudah langsung mengeringkan ini kunyit dan bentukannya tidak ada hitam-hitamnya sama sekali dan sama rata, sedangkan Indonesia masih bentuk tradisional. Nah, seperti ini yang kami informasikan. Marmara ID ini bayarnya banyak, tapi kami kekurangan source ataupun kekurangan supply dari teman-teman yang ada di daerah supplier. Makanya saya informasikan kepada Kemendagri, bisa tidak teman-teman dari desa ini dikumpulkan produk-produknya apa yang bagus, berapa kuantiti dalam 1 tahun yang bisa kita bawa ke luar negeri ataupun kontrak. Nah, itu yang kami perlukan dan apa saja sih kualitas yang terkandung di dalam produk tersebut. Nah, ini yang perlu kita bahas nanti lebih lanjut seperti itu. Ini salah satu identifikasi produk kemarin saya bawa di Kutai Kartanegara, ada salah satu yang sudah dikembangkan adalah coklat. Nah, kemarin coklat itu yang kita bawa dari Blitar. Nah, coklat itu juga kan perlu ada beberapa kandungan. Nah, ini yang saya bilang tadi, kandungan-kandungan apa sih yang diperlukan informasinya. Seperti ini misalnya tipenya ada tipe ini, kandungan alkalinya ada fatnya berapa, pH-nya berapa, dan itu harus ada sertifikat dari Badan POM seperti itu kan. Itu yang akan jadi kita informasikan sebagai berkasnya kita. Bagi kok kalau misalnya makanan ada sertifikat halal Indonesia, ya pasti. Tapi nanti once kalau misalnya produk Bapak Ibu nanti masuk ke pasar luar negeri, itu akan kami bantu juga untuk akses apa namanya surat izin edar di negara tersebut karena akan double. Nah, di Indonesia sebenarnya asalkan Bapak Ibu yakin ini halal karena di negara yang akan kita jual nanti mereka ada label halal tersendiri. Seperti itu. Yang penting dari dari Badan POM-nya sudah oke, nanti di negara tersebut misalnya ada sudah permintaan misalnya 1.000 kaleng, 10.000 kaleng dan sebagainya, itu pun nanti akan masuk ke BPOM yang ada di sana. Packaging pun akan berubah menyesuaikan negara tersebut seperti itu. Nah, ini juga yang akan saya informasikan. Nanti next kegiatan selanjutnya saya akan ajarkan bagaimana menghitung harga. Misalnya nih Mbak Kiko, dalam 1 karung beras itu kita berapa sih harga tolak ukur jualnya? Nah, dari 1 karung beras misalnya 50 kilogram gitu misalnya. Terus 1 kilogramnya itu berapa sih? Masuk nggak sih dengan penawaran dari luar negeri? Apakah dengan sea freight atau dengan kapal? Apakah dengan kapal laut atau kapal udara. Nah, ini yang kita harus bahas ulang. Nah, logistik pun walaupun itu menggunakan kontainer, menggunakan kapal, ada beberapa produk-produk seperti horticulture misalnya nih apa namanya buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Misalnya kemarin ada permintaan asparagus. Nah, itu harus menggunakan kontainer khusus. Jadi tidak kontainer biasa. Perjalanan kita dari Indonesia ke Turki itu tidak langsung. Kita ini eh, harus berhenti dulu di Singapura. Di Singapura 1-2 hari dicek, lalu berangkatlah dia ke Turki melalui Laut Timur Tengah seperti itu. Nah, terus ini marketplace yang ada yang menyambung dari website kami, ada marketplace yang ada di Turki. Di sini ada beberapa target untuk 5.000 produk top seller, yaitu ada otomotif, fashion, elektronik, perhiasan, interior dan sebagainya. Nah, informasi selanjutnya adalah Mbak Kiko kok nggak ada makanan sih di situ. Nah, ini yang agak sedikit unik. Kalau makanan di Turki memang kita harus ada surat izin edar yang makanan tersebut. Nah, ini yang tadi saya informasikan, kami akan membantu seperti itu.
Nah, ini juga menjadi PR juga nih buat kita nih pemerintahan Indonesia. Jadi sudah membuat produk, sudah membuat apa, kita juga harus membackup nih. Misalnya nanti pada saat once ada pembelian dan ada pembiayaan untuk mengurus produk tersebut, nah itu tidak misalnya petani ataupun itu kan tidak mempunyai biaya nih baik untuk pengurusan apa namanya perizinan di negara tersebut. Nah, kita berharap nanti dari pimpinan desa dan sebagainya untuk kontinuitas. Nah, itu nanti kita akan eh, coba eh, berdiskusi ulang bagaimana caranya kita akan membiayai jika produk tersebut tembus ke pasar ekspor. Seperti itu. Sedangkan di Marmara website itu semua produk Indonesia bisa dimasukkan. Ini tadi saya bilang ada yang perlu kita dokumennya adalah yang dimasukkan ke Marmara ID adalah company profile, video produk, detail produk, foto produk. Nah, foto produk itu dengan background berwarna putih. Nah, kalau di Indonesia di Tokopedia kan biasanya warna-warni itu di belakangnya ada gambar apa, tapi kalau di Turki itu kebanyakan backgroundnya putih nanti seperti itu. Nah, kita juga bekerja sama di pasar Turki itu dengan pasar grosir. Ada swalayan, supermarket, ada online application juga ada untuk makanan, untuk minuman, ada juga untuk keperluan rumah tangga seperti itu. Dan kita juga di traditional market juga. Itu contohnya seperti tadi ya, misalnya ada lada, merica dan sebagainya, spices, ada handicraft juga, ada merchandise dan sebagainya. Nah, ini yang tadi saya bilang ini salah satu contoh. Di Turki itu sudah ada pasar Cina, sudah ada pasar Thailand. Oke, kalau Cina saya masih worth it lah karena negara besar ya. Tapi yang saya temukan kemarin ada pasar Thailand. Nah, itu yang kita ada tiket kita sesama Asia, tapi jangan sampai kita didahului ya oleh negara lain, apalagi tiba-tiba Malaysia bikin juga pasar Malaysia di sana. Wah, itu sangat kita kalau bisa kita lebih dahulu dibandingkan negara Asia yang ada di Turki seperti itu. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang kami ikuti, ada Covax Istanbul, terus juga ada F Istanbul di sini. Ini ada Covax Ankara. Tahun ini kami ikut beberapa event juga, memperkenalkan produk juga. Ini ada yang lucu ini di F Istanbul kami membawa tolak angin kemarin itu. Tolak angin dan kuku bima. Nah, ini tolak angin tidak banyak berminat karena bagi orang luar negeri tidak mengenal masuk angin. Nah, akhirnya kita merubah bahasanya bukan obat, adalah suplemen seperti itu. Nah, itu yang tadi saya informasikan. Jika ingin membuat produk, harus cari tahu dulu detail dan apa saja yang dibutuhkan di luar negeri. Akhirnya kami menginformasikan bahwa tolak angin ini di dalamnya itu ada beberapa seperti jahe dan sebagainya yang bisa membuat badan enak seperti itu. Nah, tapi untuk kuku bima itu sangat digemari di sini. Kenapa digemari? Jadi kita bawa kuku bima ada beberapa jenis warna, kita ada beberapa rasa. Nah, dari 5 rasa yang kita bawa, grape itu sangat diminati kemarin oleh para buyer. Kenapa? Ternyata ada gambar aderainya, karena ada buktinya seperti itu. Nah, itu membuat kami geli ya. Maksudnya, oh ternyata orang Timur Tengah itu memilih Timur Tengah dan Turki ternyata memilih produk-produk yang memang ada gambar nyatanya. Sedangkan orang Eropa melihat dari segi artistiknya seperti itu. Oh ini bagus kotaknya karena kita bawa waktu itu adalah tolak angin warnanya kuning, terus ada beberapa gambar apa namanya kayak jahe dan sebagainya itu orang Eropa senang seperti itu. Nah, itu sih yang bisa kami sampaikan. Mungkin ini kantor kami ada di Jakarta, di Jalan Tanah Abang, sedangkan di Turki itu ada di Murates. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, monggo Pak Sekdis atau teman-teman dari Bapak Kepala Desa dan sebagainya. Baik, terima kasih Ibu Altiko dari Marmara Indonesia. Presentasinya sangat menarik Ibu, demikian juga dengan Pak Sekdis. Dengan keterbatasan waktu Bapak Ibu mungkin kita sempatkan sekitar 10 menit Bapak Ibu sebelum sholat. Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin 3 atau 2 orang kami persilakan baik ke Pak Sekdis maupun kepada Ibu Altiko. Langsung saja Bapak Ibu pertanyaannya apa nanti akan kami berikan kesempatan satu persatu mulai dari Pak Sekdis dan Bu Altiko untuk memberikan tanggapan. Kami persilakan Bapak Ibu. Ya, Bapak.
sebutkan nama dan dari desa mana Bapak. Terima kasih. Mungkin saya sedikit saja karena sudah bukan jam makan, jam lapar. Saya hormati tim dari Kemendagri, sempat hadir Bapak Ibu, hormati Pak Sekdis PMD, Pak Camat, atau saya berdiri aja Pak. Nah, terima kasih. Saya langsung saja. Yang pertama mungkin ke Pak Sekdis. Mungkin saya materi yang dibawakan oleh Pak Sekdis tadi berkaitan dengan tentang desa ya. Yang kita adalah desa yang mandiri. Ingin saya mungkin sarankan kepada Pak Sekdis mungkin ini bahwa mungkin di PMD itu ada pemetaan Pak, kira-kira desa-desa yang mana yang perlu didorong untuk dia bisa grade-nya naik ya, sehingga desa kita tidak, bukan saya katakan berjalan cepat, tapi agak lambat. Dan memang ada indikator-indikator yang bisa disampaikan oleh Dinas PMD kepada kami camat, sehingga mungkin salah satu camat pihak desa mungkin masih banyak potensi-potensi yang ada di selama ini tidak memiliki indikator itu Pak, tidak memiliki indikator itu ya. Mungkin ada desa-desa yang mungkin kami bisa dorong ya supaya dia grade itu bisa naik gitu kan. Nah, jadi karena kami juga rata-rata camat tidak memiliki itu, sehingga ya kami tidak bisa membantu, sehingga desa itu hanya betul dia berjalan, dia berbuat, tetapi mungkin agak lambat ya. Tetapi kalau ada indikator-indikator yang diberikan oleh Dinas PMD, katakanlah kecamatan A, kecamatan yang berkembang ini, desa yang tertinggal ini, yang berkembang ini, yang membangun, yang akan menuju mandiri ini. Terus indikator yang diberikan, coba ininya dorong, supaya desa itu bisa cepat menjadi desa mandiri. Karena kalau kami lihat kan desa mandiri itu saya kira mungkin ada beberapa kelebihan ya, yang diberikan dibandingkan desa-desa lain. Jadi itu barangkali Pak Sekdis. Yang berikutnya ya, sebenarnya kami mau tanya tadi sama Alto sebenarnya ya, bahwa kalau hari ini kami juga di wilayah bagian Batu Ituili kan diundang Pak, ya, berkaitan dengan pelestarian beberapa hewan yang langka tadi ya. Saya kira kami selaku camat kami sangat setuju dan mendukung program Alto tadi ya. Apalagi sudah ada komitmen dengan pemerintah desa, terutama saudara kami yang ada di Kepala Burung gitu kan. Tetapi ya hari ini juga kami diundang di bagian Toili Batui sana. Saya kira juga di situ tidak kalah pentingnya dengan wilayah yang ada di Kepala Burung Pak. Ya. Di sana juga masih banyak sekali burung-burung maleo juga yang liar yang memang perlu dikerjasamakan ya, apakah itu antar desa, apakah antar pihak ketiga. Nah ini juga mesti perlu perhatian. Kami ambil satu contoh Sekdis di Toili Jaya, sekarang itu ada satu desa Bukit Jaya. Itu burung meleonya di pinggir sungai Pak. Ya, itu banyak ya. Mereka bertelur buat, sehingga di situ ada satu kreativitas anak muda, dia buat penangkar sendiri di rumahnya. Itu hanya nangkep di pinggir sungai. Nah, kalau ini bisa dikerjasamakan apakah dengan pihak ketiga maupun pihak perusahaan, saya kira akan cukup bagus. Ya. Nah, yang terakhir, yang kami lihat di desa, ada sebenarnya potensi atau peluang Pak untuk bisa kerjasama dengan pihak ketiga. Tetapi kadang-kadang pemerintah desa itu terbentur dengan regulasi, ya, regulasi terbentur, sehingga kadang-kadang kami contoh kayak di Toili ada CSR. Ada CSR yang ingin, ada satu perusahaan yang mengalokasikan dan anggarannya untuk CSR,
tetapi kadang-kadang terbentuk dengan lokasi yang ada di kabupaten maupun di provinsi pusat. Nah, sehingga CSR yang ada di perusahaan itu tidak bisa langsung menyentuh kepada pemerintah desa, ya, karena ada regulasi yang katakanlah yang menghambat, ya. Sehingga dia katakan, nah ini kita harus bawa ke kabupaten dulu Pak. Nanti kabupaten yang alokasikan ke masing-masing desa. Nah, ini juga satu kendala, ya. Nah, sehingga di dalam kegiatan kerjasama ini saya kira juga regulasinya harus jelas, ya, harus jelas. Mana kira-kira yang bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga, mana kira-kira yang tidak bisa dikerjasamakan. Sehingga pemerintah desa itu bisa menyusun satu program, oh ini yang kami anggarkan dari APBDes, ini dari APBD, apakah APBD 1 maupun APBN, dan ini kita bisa kerjasamakan dengan pihak ketiga. Ya. Nah ini supaya harus jelas rambu-rambunya, regulasinya. Saya kira itu sedikit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan Bapak siapa Pak? Pak Pak Made, Pak Camat, siap. Kemudian Bapak Ibu dari desa atau siap dari kecamatan siap? Terima kasih, izin Pak Sek. Di Luk Timur kita ada tepung kelapa. Tepung kelapa itu tapi memang ini investasi dari Sri Lanka ya, Sri Lanka. Sehingga tepung kelapa sekarang ini sementara beroperasi dan memang kelapanya dari masyarakat. Sehingga ketika Ibu sampaikan tadi untuk kita bekerja sama dengan Ibu atau berkolaborasi dengan Ibu, saya pikir itu milik investor yang memang pegawainya dari manajer sampai adalah orang Sri Lanka ya, bahkan tidak tahu bahasa Indonesia. Nah, kemudian di Luk Timur kami itu ada punya potensi yang sekarang sementara digalakkan oleh Pak Kades ini tadi jagung, tapi jagung untuk pakan ternak. Sekarang uji coba berapa hektar, kurang lebih 200 hektar ya, sementara uji coba 200 hektar. Jadi insya Allah kalau berhasil kita minta kontak personnya Ibu supaya jangan sampai kita over kapasitas, maksudnya ketika kita produksi jualnya mau kemana, karena memang sementara digalakkan oleh Pak Kades sebagai ikon kita di desa yakni jagung, bahkan sudah masuk di bawah pohon kelapa, kita sudah mulai tanam secara perlahan dan program Pak Kades 200 hektar. Jadi kalau memang insya Allah panennya bagus ya, Kades, paling tidak kita bisa bekerja sama dengan Ibu, baru Ibu bisa lihat speknya apa memang memenuhi syarat masuk di Turki ini atau tidak, supaya kita jangan sampai hanya harga di bawah di sini sehingga petani rugi. Itu saja saran-saran konkret yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ada satu lagi mungkin, silakan. Baik, terima kasih. Saya kira langsung saja. Jadi ini tidak lepas dari Pak Camat Luk Timur. Kita di Kecamatan Walemo itu juga penghasil jagung. Itu bahkan setiap tahun itu ratusan ton. Tapi ketika masyarakat mau panen itu, ya ini harga turun dia. Giliran jagung kurang, DP harga naik memang. Ya ini juga mungkin Pak Sekdes PMD supaya bisa didorong ke depan. Saja pernah sampaikan dulu mungkin Pak waktu peningkatan kapasitas di desa. Memang ini kebetulan dari Kementerian Dalam Negeri. Desa saya itu masuk desa rawan pangan juga, desa masih terbelakang lah. Alhamdulillah kalau dari spesifikasi tadi masuk ke berkembang. Tapi kalau melihat secara keseluruhan memang masih terbelakang. Jadi ada BUMDes. Ada BUMDes, hanya memang yang jadi soal di desanya saya itu karena ini masalah regulasi juga. Saya kemarin menurut saya seandainya dimungkinkan perangkat desa jadi pengurus BUMDes, menurut saya itu jauh lebih bagus. Tapi memang dari sisi regulasi tidak boleh. Desa saya itu terbelakang. Saya pernah studi banding ke Kabupaten Bandung di Cibiru Wetan waktu itu.
Di sana saya tanya, berapa honornya ketua direktur BUMDes? Dia bilang saya mengelola BUMDes itu pertama insentifnya itu 300.000. Saya bilang ini Kabupaten Bandung Cibiruetan itu maju sekali. Desa saya terbelakang, tapi kalau cuma gaji 300.000 per bulan itu, udah bilang belum, saya kira begitu. Kenapa? Karena di sana di desa saya itu sekarang ini untuk dia pegang pajak mesin paras itu sudah bisa dapat pendapatan satu hari 150.000. Kalau dia satu bulan bisa 4,5 juta per bulan. Ada sekarang lagi di sawit, dia 100.000 juga per hari. Dengan gaji direktur BUMDes 300.000 per bulan tidak ada mau jadi direktur BUMDes. Makanya di desa Sampaka itu sudah 3 kali dibikin BUMDes tidak ada jalan. Kalau dimungkinkan perangkat desa, saya bisa evaluasi setiap bulan atau setiap minggu bagaimana progresnya BUMDes sehingga dia bisa bergerak. Nah, ini satu kelemahan kita di tingkatan desa. Mungkin di Jawa dengan insentif 300.000 itu sesuatu yang dipertahankan sekali. Memang kalau dia BUMDesnya sudah macam di Ponggok itu sudah hampir, kemarin saya barusan dari Ponggok juga 16 miliar lebih pendapatan asli desa, mungkin gaji direktur BUMDes itu sekala-kala dari kepala desa punya gaji. Tetapi untuk ukuran di kita baru memulai itu agak susah sekali. Jadi ini juga jadi kelemahan untuk kerjasama apa tadi, entah dia antar desa, entah dia kerjasama pemerintah desa dengan BUMDes atau dia dengan lembaga-lembaga yang lain. Makanya padahal dengan kaitan dengan Marmara ini apa Indonesia banyak sekali potensi Bu. Belum lagi kelapa. Memang Kabupaten Banggai ini barangkali untuk Sulawesi Tengah penghasil kelapa terbanyak itu di Kabupaten Banggai. Kedua mungkin masalah jagung, nah ini juga banyak di Kabupaten Banggai. Di Kecamatan Bualemo itu ada satu hamparan itu 3.500 hektar itu hanya khusus jagung saja. Dan itu pernah dulu di zamannya Pati Herwin Yatin panen bahkan penanaman perdana dilaksanakan di sana. Hanya itu lagi-lagi ketika dia sudah berhasil ini pasarnya tidak tahu mau dibawa kemana. Bahkan tinggal 2.000 lebih, yang tadinya 4.000 lebih per kilo mungkin di Turki lebih besar lagi ya. Tapi di kita kalau dia sudah berhasil semua, itu kasihan ratusan ton itu jagung hasil di Bualem itu. Kapan dia sudah berhasil? Tinggal 2.000-an. Boleh dibayangkan kasihan masyarakat mulai dari obat dan segala macam untuk menanam itu, tapi tidak ada. BUMDes juga yang kita mau coba menangkap pasarnya ini agak susah tadi karena saya sudah sampaikan agak susah membentuk BUMDes di kita di sana karena lagi-lagi kan dorong tanya dulu ini bikin direktur BUMDes berapa sampai gaji itu dong tanya pertama. Kelemahannya kita itu. Barangkali itu tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan ya Bapak Ibu. Pertama terkait pemetaan desa dan juga indikator indeks desa membangun. Kemudian juga terkait tanggapan terhadap benturan regulasi yang terjadi dalam proses pelaksanaan kerjasama desa. Kemudian dari Pak Camat Lok Timur, yaitu terkait adanya potensi pengelolaan tepung kelapa dan jagung. Kemudian dari Pak Kades Bualemo, yaitu terkait dengan sama penghasil jagung, pengelolaan jagung dan juga kelapa, namun juga terkait dengan perubahan harga yang seringkali kurang sesuai atau kurang tepat. Kemudian juga terkait dengan pengelolaan BUMDes. Terkait tanggapan kami persilakan terlebih dahulu kepada Pak Sekdes, Pak Sekretaris Dinas, Pak Sekdis. Kemudian akan dilanjutkan dengan tanggapan dari Ibu Altiko. Kemudian kami juga mohon kepada Ibu Iva untuk menanggapi dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan hari ini. Kepada Bapak Sekdis kami persilakan. Iya, terima kasih. Yang pertama dari Pak Camat Koiligaya. Oke, silakan. Terkait dengan persoalan regulasi. Jadi ini memang menjadi kendala. Saya 2 hari yang lalu
hari Senin itu hadir di sini konsultasi dari Donggi Snor DSLNG menyampaikan terkait dengan ada rencana pelaksanaan CSR dari DSLNG itu untuk desa-desa yang ada di Kabupaten Bangka. Mereka menginginkan coba dikasih input informasi terkait dengan regulasi. Sehingga kemudian ketika nanti dihadapkan dengan regulasi yang dimiliki juga oleh perusahaan yang bersangkutan ini tidak. Jadi kami sampaikan, idealnya yang namanya CSR itu tidak hanya terfokus untuk desa-desa yang berada ya kerap kita dengar. Ring 1, ring 2, ring 3. Istilah seperti itu sudah cukup kita kenal ya. Nah, saya sampaikan kemarin, idealnya CSR itu jangan hanya fokus di wilayah-wilayah desa yang berada di sekitar perusahaan, tetapi kemudian juga harusnya, dan apalagi saat ini di Kabupaten Bangka ini kan kita sudah menerbitkan, Pak Bupati sudah menerbitkan bersama DPRD yang namanya Perda tentang CSR. Nah harusnya CSR yang diberikan oleh perusahaan ini harusnya masuk dulu ke daerah, dalam hal ini melalui Bapeda untuk kemudian dikucing di situ. Hingga kemudian dari Bapeda kemudian bisa dilihat kira-kira desa mana yang membutuhkan. Bawalah CSR itu misalnya ke Balantak sana atau ke bagian Nuhong sana misalnya. Sehingga kemudian tidak terfokus hanya di desa-desa yang berada di sekitar perusahaan. Tapi kemudian dari pihak DSLNG menyampaikan mereka juga terbentur dari sisi aturan. Dari sisi aturan bagaimana? Di aturannya itu memang tidak memperbolehkan CSR itu diberikan di luar desa-desa yang berada di sekitar perusahaan. Sementara di dalam Perda CSR kita itu kan seperti itu, harusnya masuk dulu, nanti daerah yang godok mau dibawa kemana, sehingga kemudian tidak hanya terfokus Pak. Nah ini memang menjadi kendala juga, di satu sisi kita menyusun regulasi seperti itu, tetapi di sisi lain dihadapkan juga dengan regulasi yang dimiliki oleh internal perusahaan yang tidak memperbolehkan. Sehingga ini menjadi ini juga ya kendala. Nah, saran kami kemarin kami sampaikan coba duduk bersama dulu dengan pemerintah daerah dalam hal ini Bapeda ya untuk coba dikaji kembali terkait dengan aturan yang ada. Sehingga kemudian ya, tidak hanya terfokus ini semua CSR ini. Saya tidak tahu kalau untuk perusahaan-perusahaan lain, tapi contoh kasus untuk di SLNG saja sudah seperti itu. Sehingga kalau kita kenal misalnya Usok ring 1, Kintom ring berapa? Ring 3, maka bagian Bualeno sana ring Balok. Kan begitu kan? Jadi ini memang kendala Pak Camat. Mudah-mudahan pasca konsultasi dari pihak perusahaan ini, pemerintah daerah dalam hal ini melalui Bapeda bisa mengkaji kembali terkait dengan regulasi yang ada. Yang pertama, yang kedua terkait dengan nanti juga ditambahkan oleh Ibu Iva terkait dengan persoalan regulasi. Yang kedua terkait dengan indikator desa mandiri ya, yang menuju desa mandiri. Sebenarnya dari data tadi kalau kita mau lihat ada berapa tadi? 100 sekian, 100 lebih ya kalau salah yang berat. Sebenarnya bisa dilihat di posisi atau level desa yang berada di level maju. Potensialnya itulah desa-desa yang bisa naik statusnya menjadi mandiri. Karena agregat nilainya itu tidak terlalu jauh.
biasanya hanya 0, sekian sudah bisa mandiri. Tetapi ya kita harus taat dengan ukuran juga, tidak bisa serta-merta kalau faktanya memang fasilitasnya tidak ada, lantas kemudian kita masukkan di situ fasilitasnya ada sehingga mendongkrak nilai, tidak seperti itu. Nah, jadi potensiali desa-desa yang berada di level maju itulah yang memungkinkan untuk bisa didorong ke level mandiri. Nah, nanti ini saya pikir saran yang bagus juga. Nanti insya Allah kalau sudah ditandatangani bersama antara Bapeda Provinsi, Bapeda Kabupaten, Dinas PMD dan tenaga ahli, nanti kita akan rilis juga hasil pengukuran tersebut kepada Pak Camat khususnya ya, hingga kemudian Pak Camat juga nanti bisa melihat desa-desa yang berada di wilayah kecamatan masing-masing itu sudah berada di level mana untuk hasil pengukuran di tahun 2023 ini. Nah, yang berikutnya terkait dengan indikator. Nah, saya kira ini juga saran yang baik. Tetapi saya setiap kegiatan peningkatan kapasitas itu selalu saya ingatkan, khususnya kepada teman-teman pendamping desa. Saya sampaikan begini, teman-teman pendamping desa, tolong pada saat musyawarah penyusunan RKP desa, hasil pengukuran IDM tahun sebelumnya itu tolong dibukakan. Sehingga bapak-bapak kepala desa, bapak ibu kepala desa itu bisa melihat. Karena di dalam pengukuran IDM itu kan terbagi 3 indikator yang harus bisa dipenuhi. Ada kegiatan yang masuk kategori terpenuhi, ada yang prioritas, ada yang super prioritas. Kalau terpenuhi itu kalau di grafik itu dia biru, angkanya 1. Nah, itu kalau mau diintervensi atau tidak mau diintervensi tidak ada masalah. Tapi yang perlu diintervensi dengan menggunakan dana desa itu adalah yang masuk 2 ini. Yang prioritas dan super prioritas. Itu yang kalau prioritas dia warnanya kuning. Yang super prioritas merah. Nah, saya sampaikan ke pendamping desa, teman-teman pendamping desa ini ada Pak Kades juga yang mantan. Kalau penyusunan RKP desa tolong dibukakan itu. Sehingga desa di dalam menyusun RKP desa, intervensi penggunaan dana desa itu bisa fokus dengan melihat indikator yang belum terpenuhi tadi, utamanya untuk kegiatan yang super prioritas. Nah, kalau itu kita lakukan, insya Allah bisa fokus dan terukur itu kita mengintervensi penggunaan dana desa. Tapi saya kira ini lagi-lagi saran yang sangat baik. Nanti saya akan minta data-data hasil pengukuran itu, kalau di Bukit di Koidijaya berapa desa pertama? 10 desa ya, nanti saya minta data hasil pengukuran IDM semuanya 10 desa diberikan kepada Pak Camat. Hingga Pak Camat juga nanti ketika evaluasi APBD desa bisa menjadi bahan rujukan di dalam mengevaluasi APBD desa. Saya kira itu Pak Camat, terima kasih atas sarannya, insya Allah kedepannya bisa kita lakukan untuk lebih baik lagi dalam penyusunan APBD desa. Saya kira ini dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sekis. Kami persilakan kepada Ibu Altiko untuk menanggapi. Ya, terima kasih Bapak dari Luwuk Timur ya tadi Pak ya, yang menginformasikan tepung kelapa ini dari Sri Lanka. Sebenarnya kita kan melihat dari tadi kan kita berbicara tentang percepatan anggaran daerah ya Pak ya. Ini kan sudah ada masuk nih berarti di Luwuk Timur. Nah, sekarang bagaimana kita membuat sesuatu potensi lain? Berarti kan bagaimana caranya PAD-nya akan naik seperti itu ya Pak ya. Ini tadi Bapak menginformasikan tentang jagung untuk pakan ternak. Nah, ini sangat menarik juga bagi kami Pak Marmara ID. Mungkin nanti baik di Bualemo maupun di Luwuk Timur tadi kan informasinya banyak nih ya untuk jagung pakan ternak ya Pak ya. Nah, tapi nanti bentuknya seperti apa, modelnya seperti apa, mungkin nanti kami pun akan kita berinteraksi secara WhatsApp atau apa berhubungan Pak. Setelah ini kami minta sampelnya mungkin Pak terlebih dahulu. Kita akan cek juga dengan sampel yang diminta oleh Malaysia apakah sama, atau nanti setelah kami cek akan kami kirimkan sampel yang diminta oleh Malaysia maupun dari Turki ke Luwuk Timur ataupun ke Bualemo. Mungkin nanti akan dipelajari ya kalau misalnya kita kirim contoh yang kita bawa dari Turki yang diminta Turki maupun dari Malaysia, mungkin akan dipelajari terlebih dahulu dari Luwuk Timur maupun dari Desa Bualemo.
apakah bagaimana caranya. Mungkin nanti kalau lebih detail mengenai pengolahannya mungkin lebih mengerti Bapak Ibu ya dibandingkan saya. Kalau kami kan bisa menjual, bisa memberikan informasi ke buyer seperti itu. Tapi kalau untuk bagaimana cara mengolahnya dari hulunya itu mungkin kami akan serahkan kepada ahlinya lagi. Tapi kalau untuk nanti pemasarannya seperti apa, yang diminta seperti apa, itu akan kami informasikan lebih detail seperti itu. Dari saya seperti itu dulu mungkin ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih Ibu Akiko. Kemudian kami lanjutkan dengan Ibu Iva. Pada Ibu Iva kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ruth. Sebelumnya saya menyapa Ibu Kiko dulu. Ibu, terima kasih sudah berkenan kembali untuk menjadi narasumber kami. Mudah-mudahan kemarin yang ditukar ada tindak lanjutnya ya Bu. Untuk selanjutnya mungkin saya menyampaikan tanggapan secara umum ya. Pertama kali saya ucapkan apresiasi kepada kepala desa yang hadir di sini ya Pak Kapsedes. Sepertinya sudah memiliki pemahaman kesadaran terhadap konservasi lingkungan. Jadi begitu kami yang dari Jakarta mendarat ke Banggai, aduh suasananya sejuk, kemudian kita merasa kayak apa ya, menghirup udara segar yang sebelumnya kita di Jakarta memang sedang polusinya cukup tinggi gitu. Kemudian ya kita apresiasi. Kemudian kita dari tadi ini informasi terbaru buat saya juga mungkin dengan teman-teman tim di Jakarta bahwa kerjasama di sini emang unik ya terkait dengan lingkungan. Dari kita tadi membahas ya buaya kemudian kera ya Pak ya itu sangat-sangat menarik sekali. Mudah-mudahan nanti dengan adanya kehadiran kita, asistensi kita di sini, kita bisa mengumpulkan data-data potensi desa yang ada di sini dan kemudian kita bisa memetakan dan kita bisa mengetahui mungkin ada pihak ketiga yang ingin bekerja sama ataupun pemerintah desa yang ingin bekerja sama, kita bisa memfasilitasi. Kemudian dengan adanya kita mengundang Ibu Kiko di sini juga kita mendekatkan antara pihak ketiga. Mungkin kita mengetahui potensi yang ada di sini bisa go internasional, bisa dijual ke pasaran luar negeri. Itu kemudian terkait dengan peran kami Kementerian Dalam Negeri itu adalah berdasarkan Permendagri 96 pasal 25 yaitu tentang pembinaan dan pengawasan bahwa di sini peran kami untuk membina dan mengawasi. Kemudian ini ada beberapa catatan terkait dengan pemerintah harus konsisten terhadap aturan-aturan yang berlaku. Itu mungkin akan menjadi catatan kami nanti kita sampaikan kepada pimpinan. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Iva. Sedikit Siapa? ini mumpung hadir bersama-sama kita Ibu Kiko. Saya kira ini kesempatan yang luar biasa yang sebenarnya harus kita manfaatkan. Saya ingin sedikit menyampaikan saja terkait dengan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Banggai. Tadi dari Luk Timur, potensi kelapa dalam ya. Dan saya kira tidak hanya ini Pak, minyak CPO juga itu banyak kan di sana. PCO ya, PCO. Nah ini barangkali ya siapa tahu pasarnya bisa dibukakan, akses pasarnya ya. Minyak kelapa murni PCO. Nah, kemudian ini di Bualemo juga kalau saya tidak salah ada potensi arang itu apa ya? Briket ya? Briket ya? Itu pasarnya bagaimana Pak Kades? Ini kan Pak Kades sampaikan Ibu Kiko mereka arangnya banyak tapi pasarnya yang arang tempurung yang siapa tahu ada pasar untuk akses pasar untuk itu ya.
kemudian di mana lagi ya? Abon roa, abon ikan roa. Nah, ini juga potensi besar di Sulu Bombong sana. Nah, memang kendalanya ini pasar ya. Kebetulan ini hadir bersama-sama kita Ibu Kiko, mungkin bisa diinformasikan ke kita terkait dengan pasar. Ya. Dan kalau seandainya bisa Ibu Kiko mohon izin, kami bisa diberikan ya nomor WA kalau ada, untuk kemudian kami bisa fasilitasi juga teman-teman yang ada di desa ini, khususnya untuk bumdes-bumdes yang ada di Kabupaten Banggai ini, di dalam upaya untuk mencari informasi terhadap pasar, khususnya untuk pasar ekspor ya. Saya kira itu ya tambahan dari kami. Terima kasih. Atau ada mungkin dari Pak Kades yang ingin menyampaikan potensinya? Ini dari desa Ada mungkin Pak Sekdis, ada tadi dia sebut sempat singgung rotan. Itu rotan itu kalau mau ditimbun ini lupa nggak boleh ditimbun dan rotan dan sampah itu banyak sekali. Iya tadi sempat disinggung rotan. Dulu rotan, kenapa masyarakat sekarang tidak mau lagi mengolah rotan? Karena dia ini dia hanya ukurannya saja tertentu. Jadi rugi. Kalau dulu tidak, pokoknya biar yang macam pala-pala itu diambil. Nah, makanya masyarakat dengan kesadaran daripada hanya diambil pohonnya kemudian ujungnya tidak diambil, mending tidak usah diolah. Siapa tahu juga mungkin di pasaran di Turki, tahu DP orang-orang di Turki kan pasar, jadi mungkin butuh rotan yang macam pala-pala untuk bikin kursi atau apa tuh? Seukuran paha. Nah, seukuran paha. Gitu. Jadi potensi rotan juga banyak. Saya kira itu. Pak Kades tadi lainnya. Nah, ada yang mau disampaikan? Ya, coba. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Waktu yang diberikan Ibu yang ada di Turki, mohon maaf. Barangkali sebenarnya di Kabupaten Banggai ini banyak potensi-potensi. Salah satunya mungkin bisa dipublikasikan, yaitu terkait pariwisata. Banggai ini banyak sekali, Bu. Jadi masyarakat Turki nanti bekerja sama, jadi Ibu dengan pemerintah daerah terkait dengan potensi-potensi pariwisata, supaya Kabupaten Banggai juga ini dikenal di Turki sana. Selanjutnya di desa kami, ini kita mulai sedikit kewalahan. Kalau memang bisa mungkin nanti masukan, misalkan produk atau apapun itu, terkait dengan buah naga. Buah naga kita sebulan ini mencapai 100 ton. Sebelumnya itu satu bulan barangkali 50 sampai 70. Karena ini kayaknya musim panasnya dapat, sehingga buahnya, bunganya lebih terangsang tumbuh bunga sehingga luar biasa. Yang mempengaruhi yang sehingga harganya sedikit menurun. Mungkin kalau bisa ekspor, mungkin nanti seperti apa, mohon petunjuk dari Ibu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Demikian Ibu Alkiko ada beberapa tambahan informasi. Mungkin kami persilakan kepada Ibu Alkiko menanggapi beberapa masukan tersebut sebelum kami mengakhiri kegiatan pada hari ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak. Baik Pak Sekdis, terima kasih tadi informasinya mengenai beberapa potensi yang ada. Ini juga jujur kemarin kita juga sudah konfirmasi ya dengan Kemendagri juga kan tentang potensi daerah yang ada. Ini kami kemarin belum mengecek sampai kabupaten sih Pak, baru provinsi dan kota. Kemarin ada 98 kota, tapi yang ada di websitenya mengenai potensi daerahnya apa, ekspor sampai apa, hanya 48 kota yang lengkap. Nah ini kita belum lihat nih websitenya Kabupaten Banggai ini apakah lengkap, apakah tidak, nanti saya coba cek ya Pak ya. Sudah ada informasi dan sebagainya, semoga sudah ada nih kayak PCO, jagung dan sebagainya. Tapi kita berharap memang
dengan adanya kegiatan ini, baik dari desa sampai ke provinsi, semua websitenya itu lengkap dan menginformasikan produk-produk apa saja yang bisa dijual, baik itu pariwisata, perindustrian, peternakan, dan sebagainya. Itu yang kita harapkan dengan adanya Marmara ID. Nah, ini kita sedang istilahnya menarik garis dari hulu ke hilir apa saja produk-produknya. Mengenai PCO, Bapak, PCO ini memang banyak permintaannya. Tapi ini ada yang harus dipelajari dari teman-teman, dari Pak Camat, dari kepala desa, dari kabupaten. Apakah produk tersebut diperbolehkan oleh pemerintah Indonesia untuk diekspor? PCO ini tidak semuanya diperbolehkan. Misalnya ada PCO dia CP8, CP10 ataupun turunannya Olein. Olein itu tidak boleh di ekspor karena itu adalah Olein itu adalah turunan dari dari minyak kelapa, tapi memang sudah bekasnya Pak, sisanya. Nah, itu memang sangat dicari oleh pabrik kosmetik dimanapun itu. Nah, Olein itu tidak diperbolehkan di Indonesia. Tapi kalau CP8, CP10 itu diperbolehkan, cuman memang kita difokuskan terlebih dahulu untuk kebutuhan dalam negeri. Seandainya boleh pun kita untuk mengekspor turunan kelapa ini yang berupa oil, itu kita juga harus ada target, misalnya dari 1.000 liter yang hanya bisa diekspor hanya 200 liter saja. Nah, itu teman-teman juga mungkin nanti izin Ibu, nanti kalau misalnya kita ada lagi, mungkin kita ajak juga dari Kementerian Perdagangan ya Ibu ya. Jadi bisa memberikan informasi apa saja produk yang bisa diekspor seperti itu. Jadi tadi yang saya bilang identifikasi itu dari hulu ke hilir, apa saja teman-teman punya produk. Nah, itu yang harus kita cek. Kelapa oke, turunan kelapa oke. Batok kelapa bisa dijadikan briket. Saya tahu tadi ada yang informasikan briket, tapi briketnya seperti apa? Nah, mungkin kalau di sana bentukannya sudah berbentuk atau belum, sedangkan di luar negeri kan inginnya bentuk cube, kotak, atau berbentuknya masih berbentuk panjang. Nah, mungkin kalau ada kesempatan Bapak-bapak kepala desa atau Bapak Camat itu yang punya briket bisa studi banding ataupun nanti sama saya pun bisa, saya akan kasihkan contoh videonya briket yang ada di Jawa Tengah, itu di Jogja juga ada, cara pengolahannya seperti apa, mereka membentuk menjadi cup seperti apa. Nah, itu sangat-sangat membantu nanti untuk meningkatkan kualitas. Jadi dari Bangga itu tidak hanya menjual dalam bentuk mentahan ya atau batok kelapanya saja, tapi membuatnya juga dalam bentuk barang yang siap untuk diekspor seperti itu. Itu untuk yang tadi jawaban dari untuk Pak Sekdis. Terus untuk rotan Pak, ini terjawab ya Bu Iva ya. Ini ternyata di Bangga juga punya rotan cukup banyak. Kemarin itu kita habis dari Kutai Kartanegara, ada salah satu desa yang sudah didatangi dari IKEA, dari Rusia, dan satu lagi saya lupa dari mana. Itu mereka diminta untuk menghasilkan 1.400.000 produk dari rotan, tapi ditolak karena tidak sanggup. Nah, karena SDM-nya yang segala macam yang kurang. Nah, ini kan dengan informasi yang seperti ini kan, itu akan jadi bisa istilahnya nanti misalnya oke, dari Kutai Kartanegara misalnya bisanya cuma 100 produk per bulan seperti itu. Nah, dari Bangga bisa 100 produk per bulan. Nah, tapi bentukannya nanti harus disamakan. Ini yang terjadi di Vietnam. Kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, nanti saya kasih fotonya, akan saya tampilkan next kalau misalnya kita ketemu. Kalau kita ke IKEA di luar negeri, itu anyaman rotannya kebanyakan dari Vietnam. Dan bayangkan itu berapa IKEA yang ada di Turki, ada di dimanapun itu kebanyakan dari Vietnam. Hanya satu ada dari Indonesia, itu adalah pot itu dari anyaman enceng gondok, itu dari Indonesia hanya satu, kalah kita sama Vietnam kalau untuk anyaman-anyaman. Nah, cuman kalau yang saya lihat memang sama bentuknya, memang sama mereka cara kerjanya. Cuman memang ada sedikit perbedaan mungkin dari segi bahannya saja. Tapi kalau kita tidak melihat itu secara sekilas sama bentuknya. Nah, yang saya harapkan adalah
nanti ada istilahnya saling bersatu nih, misalnya dari Kutai Kartanagara Kaltim misalnya hanya 100 gitu kan, tapi leadingnya mungkin nanti dari Marmara ID, cuman kita membagi misalnya oke, Banggai bisa Kabupaten Banggai misalnya 100 ya tiap bulannya. Oke, dari Kutai Kartanagara 100 ya, biar nanti terjadi pemenuhan kuota seperti itu. Ini yang kita harapkan seperti itu Pak Sekdis dan teman-teman. Jadi tidak hanya satu desa saja yang bisa maju, tapi informasi dari desa lainnya mereka tidak sanggup bisa diinformasikan kepada desa tersebut, desa lainnya. Nah itu, kalau terus yang terakhir adalah ikan roa. Nah ikan roa yang tadi saya infokan Pak Kadis, maaf Pak Sekdis. Ini bentuknya apa? Apakah ikan roanya packaging? Apakah packagingnya menarik? Nah ini boleh diinformasikan ke saya. Karena kadang-kadang packagingnya kurang menarik, ya itu juga akan susah. Dan berapa lama mereka bertahan? Nah, dan juga mohon dibantu juga untuk dilihat dari badan POM-nya kita sendiri seperti apa. Mungkin saya akan bawa sampelnya nanti pada saat saya kembali ke ke Turki lagi. Nanti saya akan coba masukkan ke badan POM-nya ya, badan POM-nya yang ada di Turki lah intinya seperti itu. Nah, terus yang terakhir adalah pariwisata Buah Naga. Pak, ini baru saya bahas ya Bu Iva, kemarin di Kutai Kartanegara contohnya adalah Buah Naga di Banyuwangi. Nah, ini kenapa dia bisa bertahan untuk ekspor tiap bulan, mereka continuity gitu kan. Nah, ini yang kita bilang kemarin, saya datang ke Banyuwangi, saya lihat kok mereka kualitasnya bukan nunggu panas panas, hujan, terik matahari, tapi mereka stabil. Dalam waktu 1 bulan mereka bisa misalnya satu kontainer dalam satu kontrak mereka satu kontainer. Ini yang saya harapkan tadi, pihak ketiga itu memang sangat dibutuhkan. Mungkin Pak Sekdis mohon izin, itu saya lihat di Banyuwangi itu mereka menggunakan lampu dari Philips. Jadi untuk mengusir hama dan untuk mereka bekerja sama dengan Philips. Itu salah satunya. Nah, di Cirebon atau ya di Cirebon yang saya lihat adalah perikanan ya, perikanan ikan bandeng kalau nggak salah waktu itu saya lupa. Mereka juga pakai lampu dari Philips. Nah, kalau misalnya Pak Sekdis ke daerah Jawa di antara tol nih Pak Sekdis ya, dari tol mana tuh kalau nggak salah Cirebon, Brexit. Kalau malam hari itu banyak lampu-lampu yang muncul-muncul udah kayak di negara dongeng. Kalau di siang hari itu adalah sawah. Nah, itu maksud saya coba digali Pak Sekdis kalau untuk produk biar menjadikan produk-produk unggulan agar teman-teman juga di desa menjadi maju dan kami pun senang untuk membantu untuk di bagian pemasaran. Asalkan kontinuitasnya istilahnya oke, kita sudah kontrak ya kabupaten misalnya desa ini desa Luhur Timur, oke kita sudah kontrak dalam 1 tahun 10 kontainer untuk pakan jagung. Nah itu dijaga tuh, benar-benar dijaga. Seandainya tidak memenuhi, berarti kan harus dibantu oleh Bolemo, desa Bolemo. Oke, desa Bolemo bantu nih. Nah tapi dengan misalnya permintaannya 10 kontainer, nah kita berharap bagi-bagilah dikit sama Bolemo seperti itu. Nah jangan semuanya, karena kita juga harus mempersiapkan jika ada terjadi sesuatu seperti itu. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Ibu Alkiko. Bisa di-share kontaknya Ibu yang hubungi? Boleh, nomor handphone saya di 0811 8008 279. Saya ulangi lagi ya, 0811 8008 279. Baik, terima kasih Ibu Alkiko sudah bergabung. Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita pada hari ini. Sebelum sebentar untuk menyampaikan sedikit hasil dari kegiatan hari ini, bahwa secara umum desa itu dapat baik mulai kemasyarakatan, kemudian juga terdiri dari profit dan non-profit, artinya tidak untuk pendapatan, tetapi juga kerjasama tersebut dilakukan untuk
menjaga kestabilan kemasyarakatan maupun kebutuhan sesuai dengan potensi desanya. Kemudian apabila melihat dari potensi di Banggai ini sendiri, kerjasama desa yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan ataupun ekonomi harus diimbangi juga dengan kerjasama desa dalam rangka menjaga alam, karena kita ketahui bersama Banggai ini memiliki potensi wisata yang luar biasa, sehingga tanpa mengurangi keinginan kita untuk meningkatkan penghasilan, harus tetap menjaga alam kita agar tetap berkelanjutan. Demikian Bapak Ibu, kami berharap kegiatan kami pada hari ini akan mendapatkan tindak lanjut. Kami mohon kepada Bapak Ibu, kami ingatkan kembali untuk mengisi form yang sudah kami siapkan. Kami berharap kami mendapatkan baseline data dari situ, pemetaan kerjasama apa yang bisa kami hubungkan. Kami berencana akan melaksanakan expo kerjasama di tahun depan sebagai salah satu program kami, sehingga Bapak Ibu bisa bertemu dengan mitra yang sesuai dengan potensi dan bidang Bapak Ibu. Mungkin demikian Bapak Ibu penyampaian atau pelaksanaan kegiatan kami pada hari ini. Sebelumnya perkenankan saya menutup dengan pantun. Pulang pergi Jakarta. Terima kasih. Selesai. Semoga bermanfaat. Sampai. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini Bapak Ibu dan saya administrasi